Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa kembali di channel YouTube saya, Bioya 7. Nah, di video kali ini saya akan menampilkan aksi nyata pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah. Selamat menyaksikan. Kabar Peri, aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah oleh Elita Prilusila, calon guru penggerak Kota Bandar Lampung. Pandemi COVID-19 merupakan tantangan yang sangat nyata dalam melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah, sehingga memaksa pendidik mencari solusi yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran secara daring yang menyenangkan bagi peserta didik, namun tetap sesuai dengan konteks esensial dan materi pelajaran yang diberikan. Walaupun dengan berbagai keterbatasan dalam kondisi pandemi seperti ini, guru tetap berkewajiban menuntun peserta didik agar dapat menumbuhkan karakter positif yang dimilikinya sehingga sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang telah diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik itu bertugas menuntun peserta didiknya mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan strategi kreatif dari guru guna dapat menumbuhkan budi pekerti pada peserta didik melalui contoh yang positif. Ingmar Sosentolodo. Memberikan ide atau semangat yang membangun bagi peserta didik, Ingmadio Mangunkarso, dan memberi dorongan dari belakang kepada peserta didik, Tuturi Handayani, guna mencapai tujuan pendidikan Indonesia, membentuk manusia seutuhnya atau well-being students, dengan cara memadupadankan budaya lokal dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam budaya Lampung dikenal istilah Piil Pesinggiri atau prinsip yang dipertahankan orang Lampung menjadi prinsip hidup orang Lampung, yaitu 1. Pesinggiri, yang artinya pantang menyerah dalam sikap dan perilaku. 2. Juluk Adok, yang artinya memberikan nama yang baik sebagai bentuk penghormatan atau gelar yang menunjukkan martabat seseorang. 3. Nemui Nyimah, yang artinya suka menerima dan memberi dalam suasana suka dan duka. 4. Nengah Nyapur, yang artinya suka bergaul dan bermusyawarah dalam melaksanakan atau menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir, Sakai Sambayan, mengandung arti bahwa suka tolong-menolong dan bergotong royong dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaan. Prinsip-prinsip tersebut sangat cocok dengan profil pemuda Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Tentunya, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, yaitu lingkungan keluarga peserta didik, sekolah, dan masyarakat, dengan cara memadupadankan budaya lokal dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan latar belakang tersebut, akhirnya saya merancang aksi nyata berjudul Kabar Peri, yang merupakan singkatan dari Merdeka Belajar berbasis Piil Pesinggiri. Nah, tadi Anda telah menyaksikan latar belakang dan juga definisi dari aksi nyata yang saya lakukan. Saya dapat belajar banyak hal baru dan mengembangkan inovasi pembelajaran yang lebih berpihak pada peserta didik. Saya lebih termotivasi untuk mengembangkan potensi yang saya miliki dan juga belajar hal-hal yang baru terkait dengan perkembangan teknologi. Saya pun menjadi tergerak untuk mencari berbagai macam hal agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik saya. Misal, dengan membuat video pembelajaran lewat YouTube, melakukan pembelajaran lewat video conference melalui berbagai macam platform seperti Zoom atau Google Meet, dan juga melalui Google Classroom dan LMS yang disediakan di website sekolah. Saya melakukan hal-hal tersebut dengan tujuan agar dapat memerdekakan peserta didik saya dalam belajar, dan juga saya juga berharapan agar peserta didik saya menjadi merasa nyaman belajar bersama saya, namun tidak keluar dari konteks pembelajaran, tidak keluar dari materi esensial dari materi pelajaran yang saya berikan. Yang kedua, respons balik dari peserta didik saya juga hasilnya alhamdulillah memuaskan, karena mereka merasa belajar sama saya nyaman, dan juga mereka antusias belajar bersama saya, seperti yang selama ini saya harap-harapkan. Karena dalam belajar biologi saya sangat berharap seperti dengan tema yang selalu saya berikan dalam belajar biologi, biology is fun and meaningful, atau biology FM. Artinya biologi itu, belajar biologi bersama saya harapkan dapat menyenangkan dan juga bermakna.
Biologi menyenangkan di sini maksudnya adalah mereka dapat mengerjakan tugas sesuai dengan kreativitas masing-masing, mengeluarkan inovasi masing-masing, dan juga mereka dapat mengeluarkan ide-ide cemerlang yang mereka miliki. Lalu bermakna di sini maksudnya adalah biologi itu dapat memberikan makna. Belajar biologi itu dapat memberikan makna yang berarti bagi peserta didik di kehidupan mereka sehari-hari. Contohnya sekarang kita belajar dalam posisi kondisi yang pandemi COVID-19. Nah, kita ketahui pandemi COVID-19 ini disebabkan oleh adanya virus yang menginfeksi kita manusia. Nah, di sini peran biologi itu sangat penting. Jadi anak-anak itu paham kalau misalnya mereka harus benar-benar menjaga dengan menerapkan 5M. Jadi mereka menerapkan itu dalam kehidupan sehari-harinya dengan harapan agar mereka tidak terinfeksi dari virus tersebut. Saya juga sangat berharap pandemi ini segera berakhir karena saya sangat kangen, sangat rindu untuk bertatap muka langsung, belajar langsung bersama peserta didik saya. Saya juga berharap dengan menerapkan kabar peri, saya dapat menanamkan pendidikan karakter peserta didik saya menuju ke profil pelajar Pancasila yang berdasarkan pada budaya lokal daerah kami, yaitu Lampung, di mana kami menggunakan Piil Pesinggiri. Nah, hal ini terlihat jelas sekali dari respons peserta didik saya yang antusias dan inovasi-inovasi mereka dalam mengerjakan soal, lalu kreativitas mereka, dan juga saya juga mendapatkan mereka bekerja sama, berdiskusi, menghargai pendapat teman-temannya, dan juga mereka mandiri serta disiplin dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Dan yang keempat yang saya dapatkan dengan aksi nyata ini adalah dengan menerapkan Project Based Learning atau PJBL yang saya aplikasikan dalam pembelajaran saya mendapatkan respons yang tak terduga dari peserta didik saya. Karena di situ mereka merasa tertarik untuk mengaplikasikan proyek-proyek yang saya berikan kepada mereka. Mereka jadinya tidak terpaku dengan tugas-tugas yang monoton, dan saya harapkan sekali dengan PJBL saya dapat mengarahkan, menuntun peserta didik saya agar dapat mengeluarkan potensi-potensi yang mereka miliki, sehingga mereka dapat tumbuh berkembang sesuai dengan kodrat mereka, memunculkan karakter-karakter yang baik dari diri mereka. Nah, itu tadi yang saya dapatkan dari aksi nyata penerapan kabar peri yang saya lakukan di kelas dan sekolah saya. Setelah melakukan aksi nyata dalam menerapkan konsep merdeka belajar pada peserta didik saya merasakan adanya perubahan paradigma pada diri saya dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Di sini saya menjadi paham bahwa peranan guru dalam menuntun peserta didik untuk memunculkan potensi-potensi yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya itu tidaklah mudah. Menjadi guru yang mampu menerapkan Ingarso Suntolodo, Ingmadio Maunkarso, dan Tuturi Handayani itu merupakan suatu tantangan besar bagi diri saya. Adapun hambatan yang saya rasakan selama melakukan proses pembelajaran di era pandemi ini antara lain adalah keterbatasan gawai peserta didik, kuota yang tidak mumpuni, sinyal yang putus nyambung, mood peserta didik yang kadang naik kadang turun, dan juga kesadaran belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Ya, karena tidak semua peserta didik sadar bahwa belajar itu harus dari diri sendiri, muncul dari diri sendiri. Nah, untuk memunculkan itu suatu tantangan bagi saya. Adapun solusi yang saya miliki untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut adalah saya harus ekstra sabar dan ikhlas dalam memberikan tuntunan kepada peserta didik saya, karena saya tidak bisa bertatap muka langsung dengan mereka. Hal tersebut saya lakukan merupakan bentuk penghambaan saya pada peserta didik saya selama pembelajaran di era pandemi seperti ini. Kedepannya saya harap saya dapat menularkan hal-hal baik yang saya miliki dalam memerdekakan peserta didik saya dalam proses belajar mengajar kepada rekan-rekan saya sejawat di sekolah. Dan secara berkala saya ingin sekali mengajak rekan-rekan guru agar dapat merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan selama ini, dengan harapan refleksi tersebut dapat menemukan keberhasilan dan kelemahan yang hendaknya diperbaiki di kemudian hari. Adapun keberhasilan yang dialami oleh guru akan menjadi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah untuk meningkatkan pelayanan pada peserta didik di masa yang akan datang.
berikut ini adalah video kesan-kesan dari peserta didik saya terkait dengan pembelajaran yang telah saya laksanakan di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Alitukotirnada dari kelas 10 IPA 1. Saya dalam pembelajaran biologi yaitu sangat menyenangkan, sangat seru. Saya merasakan enjoy, saya menikmati dalam pembelajaran biologi ini. Karena gurunya pun asik, gurunya sangat friendly, ramah, humble, dan gurunya pun aktif. Dalam arti aktif memberikan tugas, materi, dan juga aktif saat saya ingin bertanya ataupun konsul. Perkenalkan, nama saya adalah Emrasya. Kesan-kesan saya terhadap Bu Elita sangatlah baik. Guru yang sangat aktif. Dia sering memberikan kami informasi-informasi yang dibutuhkan dalam pembelajaran jarak jauh, serta sering berinteraksi dengan murid-muridnya. Ibu Elita adalah tipe guru yang mampu mengerti bahwa murid-murid tidak suka ditekan. Terutama dalam pembelajaran jarak jauh ini, banyak murid yang tidak mengerjakan tugas dikarenakan mereka merasa malas. Ada banyak faktornya, seperti banyaknya pekerjaan rumah. Perkenalkan, nama saya Kalista Aulia Maki dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya ingin membuat video singkat mengenai pembelajaran online dalam pelajaran biologi bersama Ibu Elita. Kesan-kesan saya dalam belajar biologi bersama Bu Elita sangatlah nyaman. Saya juga mengerti pelajaran yang telah disampaikan. Ibu Elita tidak hanya memberikan tugas menulis secara terus-menerus, tapi memberikan banyak tugas menarik lainnya agar kita tidak bosan untuk mengerjakan tugas yang itu-itu aja. Contoh tugas yang diberikan seperti mencari lumut di lingkungan sekitar rumah, mencari tumbuhan paku-pakuan di lingkungan rumah, membuat mind map, membuat tugas video, dan masih banyak tugas menarik lainnya. Berikut ini contoh tugas-tugas yang telah diberikan. Bu Elita juga sangat mengerti kita dalam pembelajaran online ini. Contohnya seperti hanya melakukan sesekali Zoom untuk menjelaskan materi, tidak terus-terusan dikarenakan terdapat siswa atau siswi yang tidak memiliki kuota. Selain itu, Bu Elita juga sangat memberikan keringanan terhadap tugas-tugas yang diberikan tempo jangka waktu yang cukup lama. Dan kalaupun masih terdapat siswa atau siswi yang belum mengerjakannya, diberikan jangka waktu lagi untuk mengerjakan tugas tersebut. Jadi menurut saya, belajar biologi bersama Bu Elita ini sudah sangat nyaman. Saya juga sudah sangat mengerti pembelajaran-pembelajaran yang telah diajarkan oleh Bu Elita. Saya Ainiana Patisruni, salah satu murid dari Ibu Elita Purwosila. Menurut saya, Ibu Elita itu sosok guru yang bisa dikatakan milenial dan cukup bisa mengikuti perkembangan zaman. Bu Elita itu guru yang bisa membawa suasana pembelajaran menjadi aktif, asik, dan juga menarik. Di samping gaya pembelajaran beliau yang tidak kaku, terkadang Ibu Elita juga memposisikan dirinya sebagai seorang sahabat dan juga teman bagi para siswanya. Jadi maka tak heran Ibu Elita itu dicintai oleh banyak siswanya. Untuk pembelajaran secara daring, Ibu Elita tuh biasanya memberikan atau membawakan materi dengan metode yang menurut saya lain daripada guru yang lain. Karena kami tidak hanya diberikan tugas-tugas yang berbentuk soal, lalu diperintahkan untuk menjawab, berulang terus seperti itu. Tapi kami diberikan tugas yang berbeda di setiap pertemuannya. Seperti misalnya kami ditugaskan untuk membuat mind map, video presentasi, dan lain sebagainya. Kemudian, jikalau ada tugas berbentuk pertanyaan, Bu Elita itu biasanya memberikan variasi untuk bentuk pertanyaannya. Seperti yang saya pegang ini, ada lembar kerja yang berbentuk tebak kata. Jadi waktu itu ada materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kami diberikan pertanyaan, tapi tidak seperti
soal-soal yang terkesan kaku gitu, bukan seperti soal-soal yang ada pada LKS atau buku cetak, tapi soal-soalnya itu dibuat seakan-akan seperti kita sedang bermain games. Kemudian ada bentuk yang perintahnya adalah benar salah. Jadi diberikan pernyataan, lalu kami ditugaskan untuk memutuskan apakah pernyataan ini benar atau salah. Dan masih banyak tugas-tugas menarik lainnya yang diberikan oleh Bu Elita, dan menurut saya dengan metode seperti ini kami sebagai murid itu tidak terlalu rasa beban dengan belajar, apalagi secara daring yang terkadang kami tidak mengerti dengan materinya. Tapi dengan metode seperti ini kami insya Allah bisa mengikuti dan bisa enjoy dengan pembelajaran dan materi yang diberikan. Sukses selalu untuk Bu Elita, semoga bisa terus memberikan keceriaan dan juga menciptakan generasi yang gemilang. Hi, I'm Siva Bangsakina, and in this video, I want to make some kesan-kesan to my beloved teachers, my biology teachers, that is Mrs. Elita. First, I want to talk about the sistem pembelajarannya. Jadi, sistem pembelajaran online selama masa pandemi ini, di pelajaran biologi yang diajar oleh Miss Elita termasuk salah satu yang efisien menurut saya. Because of what? I want to make some example. Jadi selama pembelajaran biologi, pembelajaran daring ini, biasanya kan kalau pelajaran lain itu kalau absen kita tinggal absen gitu kan, klik nama, hadir gitu kan. Tapi kalau di pembelajaran biologi ini, Bu Elita membiasakan kita untuk mengisi jawaban di bawah absen kita. Kayak misalnya nanti Mrs. Elita memberikan sebuah pertanyaan tentang materi yang sudah dibahas atau yang sudah diberikan. Jadi hal ini menuntut siswanya untuk tidak hanya asal absen atau cuma absen doang. Jadi di sini dia juga menuntut agar para siswanya membaca terlebih dahulu. Dan yang kedua, I wanna talk about tugas-tugas yang diberikan oleh Mrs. Elita selama pembelajaran daring ini. Tugas-tugasnya tuh nggak terlalu membebankan siswa dan nggak membosankan, kayak cuman ngisi-ngisi jawaban, kuesioner tiap hari, seperti itu tidak. Jadi misal minggu ini kita materi, minggu depan kita praktek, minggu depannya kita baru kuis, dan tugas-tugas yang diberikan juga menyenangkan gitu, kayak misalnya kita membuat mind map yang berwarna-warni atau sesuai kreativitas masing-masing, membuat tugas video yang bisa melatih public speaking kita, dan banyak tugas-tugas lain yang diberikan oleh Miss Elita yang bukan hanya tentang materi yang dapat kita pelajari, tapi kemampuan atau skill lain yang dapat kita kembangkan dalam mengerjakan tugas tersebut. And last but not least, I want to talk about the best part selama diajar oleh Miss Elita. Yang paling aku suka selama pembelajaran, Miss Elita juga membiasakan murid-muridnya untuk menggunakan bahasa Inggris. Contohnya, saat dalam mengerjakan tugas presentasi PowerPoint atau tugas membuat video, kita dapat menggunakan bahasa Inggris untuk mengembangkan skill, tapi tidak membebankan para siswa yang memang kurang dalam berbahasa Inggris untuk berbahasa Inggris. Jadi boleh juga menggunakan bahasa Indonesia. So, even this is a biology class, she's always told us that English is so important. And I want to give you all some example beberapa tugas yang telah diberikan Mrs. Elita selama pembelajaran daring yang masih tersimpan di HP aku. Ini dia. Tadi adalah beberapa tugas yang pernah diberikan oleh Mrs. Elita, and the last is I wanna say thank you very much to her, because I'm so glad pernah diajar oleh sesosok guru seperti beliau. And she's also one of the teachers who paling memahami dan mengerti keadaan atau kondisi murid-muridnya. Dan ya, mungkin cukup sekian video kali ini.
I can't tell too much again, but masih banyak hal-hal yang gak bisa disampaikan yang sangat berkesan yang udah dilalui bersama Mrs. Carlita. And once again, I said thank you very much to her. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Demikianlah tadi video penerapan aksi nyata kabar peri yang telah saya terapkan di kelas saya. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan memberi motivasi kepada peserta didik saya menjadi lebih baik lagi. Saya Elita Pedulusila, CGP asal Bandar Lampung, guru biologi di SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Memohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah dan pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia maju. Dah.